Pengemudi kendaraan tersebut selamat meskipun mobil terguling dan terbawa banjir. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Iya mah. Arek kita cai teh, euy. Tengah waron. Sejumlah mobil juga terseret banjir bandang di wilayah Desa Curug Luhur, Kecamatan Sagaranten, Kabupaten Sukabumi. Banjir bandang yang terjadi pukul 6 pagi mengakibatkan 6 unit mobil minibus terseret banjir. Kendaraan yang terparkir itu nampak tak kuat menahan derasnya air banjir hingga terseret dan mengalami kerusakan. Data sementara dari BPBD Sukabumi mencatat 20 kecamatan terdampak dan 2 jalan provinsi tertutup banjir. Tim SAR gabungan melakukan evakuasi ke sejumlah warga yang terjebak banjir. Salah satunya warga yang berada di wilayah Gumelar, Kecamatan Pelabuhan Ratu. Proses evakuasi pun menggunakan tandu dan perahu karet menyisir permukiman warga. Dari data sementara Basarnas, saat ini sudah ada 24 warga telah dievakuasi karena rumahnya terendam banjir. Apakah banjir masih melanda 20 kecamatan di Sukabumi? Akan kita tanyakan langsung kepada jurnalis Kompas TV Insan Maulana Firdaus yang saat ini berada di Kecamatan Pelabuhan Ratu, Sukabumi, Jawa Barat. Selamat pagi Insan, apakah banjir masih meluas di 20 kecamatan Insan? Ya, terima kasih Gita dan juga saudara. Memang berdasarkan pantauan di lapangan, saat ini saya memang sedang berada di wilayah Kecamatan Pelabuhan Ratu yang kemarin itu dilanda banjir yang merendam puluhan rumah. Berdasarkan pantauan tadi pagi di lapangan langsung banjir saat ini di Kecamatan Pelabuhan Ratu sendiri sudah mulai surut. Dan saat ini warga sudah beraktivitas untuk membersihkan sisa-sisa material-material yang berasal dari banjir tersebut. Dan memang sebelumnya warga yang terendam banjir di Kecamatan Pelabuhan Ratu itu sempat mengungsi di musola, namun sudah kembali karena memang sudah surut. Dan sementara itu untuk di kecamatan lain sampai saat ini memang terkonfirmasi air juga sudah mulai surut karena memang sudah terpantau di lapangan cuaca hujan yang sebelumnya terus mengguyur wilayah Kabupaten Sukabumi pagi ini sudah tidak hujan lagi. Namun memang kita juga tidak tahu apakah nanti siang hujan atau tidak. Dan memang berdasarkan pantauan di lapangan saat ini sejumlah elemen pemerintahan masih berkonsentrasi dalam melakukan pendataan, terus evakuasi dan juga memberikan bantuan. Dan kebetulan memang berdasarkan informasi di lapangan ada kecamatan yang memang terparah. Dari 20 kecamatan ini ada kecamatan Sagaranten, Pabuaran, dan Pelabuhan Ratu. Namun berdasarkan pantauan di lapangan saat ini memang Pelabuhan Ratu sendiri sudah surut, warga sudah beraktivitas kembali normal. Namun untuk di Kecamatan Pabuaran dan juga di Kecamatan Sagaranten informasinya sama. Tapi memang kita juga belum mendapatkan secara detail untuk detail kondisinya. Tapi berdasarkan pantauan cuaca, memang cuaca di Sukabumi sudah tidak hujan seperti itu kita. Insan, kalau tadi di Pelabuhan Ratu para pengungsi sudah kembali ke rumah masing-masing dan sudah mulai beraktivitas, tapi bantuan apa yang paling dibutuhkan oleh warga di Pelabuhan Ratu, Kecamatan Pelabuhan Ratu, Insan? Ya. Gitu tadi saya sempat juga berdialog dengan warga bahwa memang bantuan sempat sudah datang di beberapa elemen pemerintahan, salah satunya dari kepolisian dan juga beberapa perusahaan swasta. Dan menurut mereka bantuan yang mereka butuhkan saat ini adalah makanan dan pakaian. Karena memang stok makanan yang ada di rumah kemarin itu terbawa banjir dan juga ada beberapa pakaian yang terendam hingga basah karena memang stok pakaian mereka berkurang. Namun tidak hanya itu, Gita, ya tadi juga warga sempat mengutarakan bahwa ada sejumlah fasilitas umum yang rusak akibat banjir. Salah satunya adalah jembatan akses untuk warga, jalan juga jalan provinsi dan lain sebagainya. Warga juga meminta bantuan selain
bantuan pokok juga bantuan fasilitas umum untuk kembali diperbaiki karena memang itu sebagai penunjang aktivitas warga sehari-hari. Dan salah satunya di Kecamatan Pelabuhan Ratu sendiri jembatan akses menuju rumah warga itu jebol dan terputus serta tebing penahan air sungai itu juga jebol sehingga memang saat ini sungai sudah mulai surut tapi air sungai masih terus melebar atau keluar dari aliran sungai karena beberapa tebing juga jebol. Nah, itu mungkin yang menjadi permintaan warga selain logistik tadi juga perbaikan fasilitas umum juga harus dipercepat untuk diperbaiki seperti itu. Kita. Insan Maulana Firdaus melaporkan langsung dari Sukabumi, Jawa Barat. Terima kasih Insan. Saudara, akibat cuaca buruk penyeberangan di Pelabuhan Merak terganggu. Hingga malam ini antrian kendaraan yang hendak menyeberang dari Pelabuhan Merak ke Pelabuhan Bakauheni masih mengantri. Hingga Rabu malam di Pelabuhan Merak terpantau masih banyak kendaraan logistik yang mengantri untuk menyeberang ke Pulau Sumatera. Kondisi ini terjadi lantaran seluruh kendaraan belum terangkut maksimal karena faktor cuaca buruk di perairan Selat Sunda. Untuk mengurai antrian kendaraan besar di Pelabuhan Merak, pihak ASDP sudah menyiapkan kantong parkir untuk menampung kendaraan dari luar pelabuhan dan memastikan kapal-kapal dioperasikan semaksimal mungkin. Ratusan kendaraan truk ekspedisi yang hendak menyeberang masih terjebak antrean menuju ke Pelabuhan Merak, Banten. Dari pantauan udara, ratusan truk ekspedisi yang hendak menyeberang ke Pulau Sumatera masih tertahan terjebak antrean di Pelabuhan Penyeberangan Merak. Hingga di jalur Cikuasa Atas, terjebaknya antrean kendaraan ini lantaran kondisi cuaca di perairan Selat Sunda masih belum bersahabat. Informasi terkait aktivitas penyeberangan di Pelabuhan Merak kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV, Suherdi di Cilegon, Banten. Selamat pagi Herdi, bagaimana aktivitas penyeberangan di Pelabuhan Merak pagi ini? Selamat pagi kita dan saudara, bahwa saya melaporkan di Pelabuhan Merak ini yang tepatnya ya saya masuk di dermaga eksekutif di dermaga 6 ya. Ya, di belakang saya ini masih ada antrian truk logistik yang mengantri hingga maksimal hingga 7 jam yang dari jam 11 malam hingga pagi ini baru masuk di area kantong parkir, dan rata-rata dari truk logistik ini mengantri hingga 7 jam untuk menunggu bongkar kapal di dermaga 6 ini, dan tiap dermaga rata-rata menunggu hingga 7 jam, dan para sopir ini mengeluh dengan waktu bongkar karena kondisi cuaca di Pelabuhan Merak tidak menentu. Sudah 3 hari ini cuaca di Pelabuhan Merak kondisinya tidak normal dari sebelumnya, dengan kondisi cuaca dengan angin kencang dan gelombang air laut di Selat Sunda ini hingga 1,5 meter. Terima kasih Suherdi atas laporan Anda langsung dari Cilegon, Banten. Saudara, 61 warga binaan lapas di Jakarta dipindah ke lapas Nusa Kambangan di Cilacap, Jawa Tengah. Pemindahan ini akibat daya tampung lapas di Jakarta sudah melebihi kapasitas.